Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raffi Ahmad Mufid dari kelompok 5. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang clustering. Ada Damar, Fajransa, dan Rahman Maulana. Pengertian clustering adalah proses pengelompokan sekumpulan objek data sehingga data dalam satu cluster memiliki tingkat kemiripan yang tinggi. Data antar cluster memiliki tingkat kemiripan yang rendah. Biasanya diukur menggunakan jarak matematis seperti Euclidean distance, Manhattan distance, atau quotient similarity. Tujuan utama ada clustering itu menemukan struktur atau pola tersembunyi dalam data. Yang kedua, menyederhanakan data kompleks menjadi kelompok yang lebih mudah dianalisis. Terus membantu pengambilan keputusan berdasarkan karakteristik data, serta mendukung analisis eksploratif data. Karakteristik clustering ada empat yang penting, antara lain tidak memerlukan data berlabel. Hasil cluster dapat berbeda bergantung metode dan parameter. Sangat bergantung pada ukuran, jarak, dan skala data, dan sensitif terhadap outlier pada metode tertentu. Jenis metode clustering kami pakai yang pertama partitioning clustering. Ini dibagi data ke dalam sejumlah cluster tertentu. Atau disebut K, cluster K cluster. Contoh algoritma itu dia kemedoid. Ciri utamanya jumlah cluster ditentukan di awal, proses iteratif, cocok untuk data numerik. Nah, ini sebelum di apply sesudahnya. Tadi berantakan jadi tertata rapi. Algoritma K-means adalah algoritma clustering yang paling populer dan sering digunakan. Langkah-langkahnya itu menentukan jumlah K, menentukan sentroid awal secara acak, terus menghitung jarak data ke sentroid terdekat, mengelompokkan data ke cluster terdekat, menghitung ulang sentroid, mengulangi langkah hingga stabil. Kelebihan itu sederhana dan cepat dan mudah diimplementasikan. Kekurangan harus menentukan nilai K, sensitif terhadap outlier, dan nggak cocok untuk data numerik. Penentuan jumlah cluster dapat ditentukan dengan yang optimal dan sangat penting. Metode yang sering digunakan adalah elbow method, Silhouette coefficients, Davies-Boolean index. Cara melakukan evaluasi pada clustering adalah dengan menggunakan metode Davies-Boolean index. Itu merupakan salah satu metode evaluasi internal yang mengukur evaluasi cluster pada suatu metode pengelompokan yang tidak didasarkan pada nilai kohesi dan separasi. Kohesi didefinisikan sebagai jumlah dari kedekatan data terhadap sentroid dari cluster yang diikuti. Terus separasi didasarkan pada jarak antara sentroid dari clusternya. Pre-processing data, yang pertama nggak ada missing value. Kenapa? Missing value adalah peristiwa hilang atau tidak terbaca di data. Peristiwa ini sering ditemui oleh data scientist saat menangani data science. Biasanya data-data yang nggak dapat terdeteksi akan disimbolkan dengan NaN atau hanya dalam bentuk tanda baca, itu tanda tanya. Tidak jarang juga data yang nggak terdeteksi akan ditampilkan sebagai blank cell yang nggak ada nilai sama sekali. Terus data outlier disebut juga data pencilan. Pengertian outlier itu data observasi yang muncul dengan nilai ekstrim, baik secara tunggal maupun multi. Yang dimaksud dengan nilai-nilai ekstrim itu adalah nilai
Dalam observasi adalah nilai yang jauh atau beda sama sekali dengan sebagian besar nilai lain dalam kelompoknya. Misalkan nilai ujian siswa dalam satu kelas yang berjumlah 40, terus 39-nya nilainya 70 80, kemudian ada satu siswa nilainya kurang dari 70, yaitu 30. Tentunya satu siswa tersebut memiliki nilai ekstrim sehingga disebut dengan pecilan. Kenapa kita memerlukannya? Yang pertama, data dunia nyata itu kotor. Kenapa? Karena nggak lengkap, noisy, atau nggak berkualitas. Terus beberapa informasi tersembunyi dalam data. Informasi dapat diekstrak dari data yang ada. Misal umur dapat dihitung dari tanggal lahir. Kadang informasi pada data harus disajikan secara eksplisit untuk meningkatkan performa model. Terus performa model pembelajaran mesin bergantung pada data. Beberapa hanya bisa memproses data dalam bentuk numerikal, sensitif terhadap outlier. Terus beberapa model memiliki persyaratan. Kita masuk ke studi Kita masuk ke studi kasus. Ini studi kasus kita ini sama customers. Kita harus membuka data yang terdapat pada sampel, analisa terhadap atribut yang ada pada data, analisa apakah perlu dilakukan preprocessing, terus analisa model dengan menggunakan kemis, dan hitung performa. Preprocessing data kita nggak ada missing value, nggak ada outlier. Coba di run nggak ada missing value. Nah, ini kemisnya contoh dengan K5. Modelnya udah, Wishboldin. Ini hasilnya. Minus 0,573. Kita coba contoh dengan setrol. Setrol kita itu atributnya itu ada annual income sama spending score. Terus tanpa setrol. Nah, ini contohnya dengan 1K. Nah, kita coba yang ini. Sandwich. Bukan. Nih. Kita coba dulu ya. Ini sempat kita coba setrol, atribut. Ini setrolnya gini dah, setrolnya nih. Tuh. Atribut name customer ID. Atribut kita ada. Nah, nih. Atribut yang kita pilih annual income sama spending score. Kita bagi menjadi dua. Yang pertama kemis. Kita run, dapat di 1257, dan yang kedua Wishboldin kita dapat di 2423. Ini di kemis dan kemedoid. Nah, hasilnya begini. Tuh, ini proses processing data masih sama. Tadi pasti coba yang cuma beda ya. Seperti ini. Rapih yang pertama punya ini apa ya?
Kita ubah di spinning score deh. Spinning score ini income, ini ID dah. Nah, tuh. Ini score, ini ID. Tertata ya kalau pakai ini. Ini bukan ini. Nah, pakai ID begini. Tuh. Cluster. Ini ID. Sama ID dah. Tuh. Ini score. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon dimaafkan. Bukan ya, belum, Pi. Kita dapat kesimpulan. Itu clustering merupakan teknik data mining yang sangat penting untuk analisis data tanpa label. Dengan memilih metode yang tepat dan parameter yang sesuai, clustering dapat memberikan wawasan yang berharga dalam pengambilan keputusan. Namun, hasilnya perlu dianalisis secara hati-hati agar yang dihasilkan itu benar atau relevan. Materi ini diharapkan dapat membantu memahami konsep dasar, metode, serta penerapan clustering dalam dunia nyata, khususnya dalam bidang saya, teknik informatika dan data mining. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.